Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Masaji Panggabean dengan NIM 23087006 dari Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga. Nah, di sini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas. Langsung saja ke materi. Pertama itu, apa sih itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah sebuah alat yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan merancang model bisnis suatu perusahaan. Nah, ini tujuannya itu membantu kita memahami dan merancang keseluruhan struktur bisnis dengan cara yang jelas dan terorganisir. Materi kedua adalah komponen bisnis model kanvas. Yang pertama itu segmentasi pelanggan. Yang kedua proposisi nilai. Yang ketiga saluran distribusi. Yang keempat, hubungan pelanggan. Yang kelima, sumber pendapatan. Yang keenam, sumber daya kunci. Yang ketujuh, kegiatan kunci. Yang kedelapan, kemitraan kunci. Nah, yang kesembilan adalah struktur biaya. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan bisnis model kanvas. Memahami keseluruhan bisnis secara komprehensif. Nah, kedua, komunikasi yang efektif, yaitu memudahkan dalam berkomunikasi dengan rekan tim, investor, dan pihak terkait lainnya. Yang ketiga adalah fleksibilitas, yaitu memungkinkan untuk merancang, menguji, dan memodifikasi model bisnis dengan cepat. Selanjutnya ada contoh penggunaan bisnis model kanvas. Contoh yang pertama yaitu startup teknologi. Contoh kedua yaitu usaha makanan dan minuman. Contoh ketiga adalah layanan konsultasi. Langkah-langkah implementasi bisnis model kanvas. Langkah pertama itu identifikasi dan isi setiap elemen model. Langkah kedua adalah evaluasi dan mengembangkan model bisnis kita. Langkah ketiga yaitu menguji model bisnis melalui eksperimen dan feedback. Langkah keempat adalah revisi dan modifikasi model sesuai dengan hasil uji coba. Nah, ada juga lanjutan langkah-langkah implementasi bisnis model kanvas. Langkah pertama yaitu identifikasi dan isi setiap elemen model. Yang pertama yaitu identifikasi segmentasi pelanggan, yaitu memahami dengan jelas siapa saja yang akan menjadi pelanggan pasar utama kita. Sebagai contoh, jika kita mengoperasikan sebuah toko pakaian, segmen pelanggan bisa termasuk remaja, dewasa muda, atau profesional. Yang kedua adalah proposisi nilai yang dibangun, yaitu meninjau kembali nilai yang ingin kita tawarkan kepada pelanggan. Misalnya, jika kita menyediakan layanan konsultasi keuangan, nilai kita mungkin terletak pada keahlian khusus, solusi yang dipersonalisasi, atau akses ke alat-alat analisis terkini. Langkah kedua yaitu evaluasi dan mengembangkan model bisnis kita. Pertama yaitu evaluasi saluran distribusi, yaitu mempertimbangkan berbagai cara untuk mengantarkan produk atau layanan kita kepada pelanggan. Apakah melalui toko fisik, platform online, atau melalui mitra distribusi. Sebuah perusahaan e-commerce mungkin menggunakan kombinasi dari toko online, toko fisik, dan juga kemitraan dengan jasa pengiriman untuk mencapai pelanggan dengan efektif. Kedua adalah memperhatikan sumber pendapatan, yaitu meneliti bagaimana kita akan menghasilkan pendapatan. Ini bisa berupa penjualan langsung, biaya berlangganan, atau pendapatan dari iklan. Sebagai contoh, model bisnis Spotify didasarkan pada pelanggan berlangganan bulanan dari penggunaan premium dan iklan bagi pengguna gratis. Langkah ketiga yaitu uji model bisnis melalui eksperimen dan feedback, yaitu yang pertama yaitu menggunakan prototipe, yaitu membuat prototipe produk atau layanan kita dan uji coba dengan kelompok sasaran yang dipilih. Kita ambil feedback mereka dengan serius dan digunakan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Misalnya, sebelum peluncuran resmi, perusahaan teknologi biasanya melakukan tahap
beta testing dengan sekelompok pengguna terbatas untuk mengidentifikasi bug dan perbaikan fitur. Yang kedua yaitu menganalisis kinerja, yaitu melakukan analisis reguler terhadap kinerja bisnis kita. Meninjau metrik seperti laju konversi, retensi pelanggan, dan profitabilitas. Nah, ini membantu kita untuk memahami apakah model bisnis kita berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menentukan area di mana perbaikan diperlukan. Langkah keempat yaitu mengerevisi dan modifikasi model sesuai dengan hasil uji coba. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam adaptasi. Bisnis model Kanvas memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Misalnya selama pandemi COVID-19 kemarin, banyak bisnis fisik beralih ke model online atau menyesuaikan saluran distribusi mereka untuk tetap relevan. Yang kedua yaitu iterasi berkelanjutan, yaitu proses pengembangan model bisnis kita iteratif. Jangan ragu untuk melakukan revisi dan penyesuaian secara terus-menerus berdasarkan data dan feedback yang kita terima. Seperti dalam sebuah proses evolusi, bisnis yang sukses adalah yang dapat beradaptasi dan berkembang seiring waktu. Selanjutnya ada tantangan dan peluang di era digital ini. Tantangannya yaitu persaingan yang ketat, perubahan perilaku konsumen, keamanan data, dan regulasi. Nah, peluangnya yaitu akses global, inovasi teknologi, analisis data, dan personalisasi. Terakhir, kesimpulan yang saya dapat yaitu bisnis model Kanvas bukan hanya sekedar alat, tetapi merupakan panduan yang kuat untuk merencanakan dan mengembangkan bisnis dengan pemahaman mendalam tentang setiap aspeknya. Dengan kita memperhatikan setiap elemen secara detail, serta menggunakan eksperimen dan feedback untuk menguji dan menyempurnakan model bisnis kita, kita dapat menciptakan bisnis yang tangguh dan berkelanjutan di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Dengan demikian, mari kita terus mengasah model bisnis kita dengan kreativitas, fleksibilitas, dan komitmen untuk memberikan nilai yang luar biasa kepada pelanggan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.